Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin atas berbagai nikmat Allah yang sudah dirasakan oleh kita semua. Alhamdulillah. Tak lupa kita bersalawat pada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oke, langsung saja kita buka diskusi pada pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masal, Oke, Alif gimana? mau tanya nih, zakat tuh apa sih? Nah, pertanyaan bagus dari Mas Alif ya. Jadi zakat itu adalah secara bahasa ya, adalah suci, tumbuh dan berkembang. Secara lisan al-Arabi, secara lisannya orang bahasa Arab ya, orang Arab, zakat itu bukan hanya mensucikan harta, tapi mensucikan jiwa orang yang berzakat tersebut. Selain dari segi bahasa, kemudian di dalam Al-Quran, ada juga dari segi istilah. Zakat dari segi istilah adalah ibadah wajib yang dilakukan oleh seorang muslim dengan cara memberikan sebagian dari harta mereka kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan syariat Islam yang ada. Oh iya, paham. Kemudian menyangkut istilah zakat ya, dalam Al-Quran itu sendiri ada berbagai macam istilah yang disebutkan ya, bukan cuma zakat, tapi misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 43 disebutkan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Di ayat pertama ini disebutkan istilah zakat itu adalah zakat itu sendiri. Kemudian di istilah yang kedua, istilah lain zakat yang kedua dalam Al-Qur'an itu disebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 104. Yang artinya sungguhnya Allah menerima taubat dan sedekah mereka. Ini disebutkan zakat itu adalah sedekah dalam Quran surat At-Taubah ayat 104. Nah, kemudian istilah yang ketiga yaitu adalah hak. Di Al-Quran juga disebutkan istilah hak yang artinya adalah hak orang lain yang ada pada harta kita. Kemudian istilah yang keempat yaitu adalah infak. Di Al-Quran juga disebutkan kata infak. Ya, sebagaimana kita ketahui infak adalah memberikan harta kita kepada orang lain. Nah, dari empat istilah ini mempunyai kesamaan makna yang sama, yaitu adalah mengalirkan kebaikan dari harta kita kepada orang lainnya, mengalirkan keberkahan harta kita kepada orang lain. Lalu hikmah atau manfaat buat kita itu apa? Pertanyaan bagus dari Mas Lutfi ya, tentang hikmah zakat. Jadi begini, ibadah zakat itu beda dengan ibadah yang lainnya seperti sholat, puasa, dan haji. Ibadah zakat ini unik. Jadi ada dua dimensi. Jika zakat, puasa, dan haji hanya satu dimensi, yaitu dimensi vertikal ataupun hablum minallah. Tapi zakat ini ada dua dimensi. Dimensi vertikal dan horizontal ataupun dimensi hablum minallah dan hablum minannas. Di antara berbagai hikmah, ada 6 hikmah yang bisa kita ingat sebagai motivasi kita ya. Yang pertama adalah dengan zakat kita bisa membersihkan hati kita dari sifat ataupun perbuatan maksiat seperti dosa dan sifat kikir, sehingga hati kita akan menjadi tenang dan ikhlas. Kemudian hikmah yang kedua nih, kita akan membantu orang lain tentunya dengan harta yang sedikit dari kita. Bisa jadi itu adalah harta yang dibutuhkan oleh mereka yang lemah. Bisa itu sedikit menurut kita, bisa jadi itu adalah besar di mata mereka yang membutuhkan. Kemudian hikmah yang ketiga, dengan zakat ini kita akan menciptakan keadilan di masyarakatnya, mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin, sehingga kita akan membantu juga Indonesia untuk menciptakan keadilan sosial sesuai dengan Pancasila kita. Kemudian hikmah yang keempat ya, dengan zakat ini kita akan membangun ekonomi di Indonesia ini dengan membuat harta itu tidak hanya bergulir di lingkaran orang kaya saja, tapi harta itu akan bergulir di lingkaran orang yang miskin yang nantinya akan menjadi, yang diharapkan akan berkembang menjadi mampu ya, sehingga harta tidak akan berputar di lingkungan orang yang kaya saja, tapi sehingga nanti menumbuhkan ekonomi yang bagus di Indonesia ini. Dan hikmah yang kelima, dengan zakat ini
kita dapat terhindar dari penyakit hati, yaitu iri dan dengki. Lanjut hikmah yang keenam. Dengan hikmah yang tadi, pada akhirnya kita akan dapat membangun masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, dan penuh kasih sayang. Mas, berarti kalau semua umat Islam benar-benar zakat, nggak akan lagi ada kesenjangan ya? Nah, betul juga, banyak ulama di pengajian ya menyampaikan tentang konsep zakat ini. Jika konsep zakat ini dilakukan dengan benar, maka pada suatu negeri tersebut atau masyarakat tersebut tidak akan ada orang-orang yang kelaparan. Jadi akan menciptakan keseimbangan, kesejahteraan di situ. Yang kaya memberi kepada yang miskin nanti akan lama-kelamaan akan berdaya, sehingga akan diharapkan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, atau negeri yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Oke, itu saja diskusi kita pada kali ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.